Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Innahu may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Waqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Alhamdulillah, pada pagi hari ini Ahad tanggal 30 September, Sabtu ya, ngetes aja. Sabtu 30 September, tanggal hijriahnya berapa ya? Hah? Ya, ikhtilaf di kalangan ulama. 12 Rabiul Awal, tapi malamnya udah terang tuh bulan. Jadi kalau tanggal lain itu udah masuk 13 itu ya. Makanya puasa Ayyamul Bidnya udah mulai dari hari apa ya? Hari Kamis. Ya. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa mari kita panjatkan begitu banyak nikmat karunia yang Allah berikan kepada, maaf Pak, jangan lewat kamera. Halo. Ini kamera lagi nyala nih, jangan lewat luar depan ente. Kita bersyukur kehadirat Allah. Subuh hari ini kita masih diberikan nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kita dapat beribadah, nikmat kita dapat berukhuwah, nikmat kita dapat berjamaah. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi hamba Allah yang insya Allah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba pagi ini kita senyum. Senyumnya bukan karena ada tahu goreng. Coba senyum melihat kiri kanan. Ada siapa itu? Hah? Ya. Bilang sama kiri kanannya, mulai hari ini kita S3. Ya? Apa? Bilang apa? Hari ini, mulai hari ini kita jadi S3. Apa S3? Saudara sampai surga. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mari kita bersalawat salam kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabih. Mudah-mudahan dengan salawat dan salam kepada baginda Rasulullah semakin mengokohkan dan meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada seluruh pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga rahmat dan kesejahteraan Allah senantiasa limpahkan untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Pagi hari ini saya akan membahas masih dalam suasana orang Islam pada umumnya memperingati Maulid Nabi. Tapi saya nggak mau bicara tentang apa itu Maulid Nabi. Keutamaan Rasulullah, mukjizatnya Rasulullah, sejarahnya Rasulullah, itu mah mesti dipelajari setiap hari. Ya. Mesti jadi makanan kita sehari-hari. Tapi saya mau bahas persoalan Maulid Nabi ini dari perspektif yang lain, barangkali beda dari kebanyakan.
Karena Rasulullah ini diutus untuk menyampaikan risalah Islam, risalah yang sempurna, risalah yang terakhir untuk kebaikan dan kebahagiaan umat manusia sampai akhir zaman nanti. Maka penting ketika kita membahas Rasulullah SAW, membahas perjuangan Nabi, kita perlu dan harus mengetahui tipu daya muslihat para penentang dakwah dan risalahnya Nabi Muhammad SAW. Di mana mereka berupaya untuk memadamkan cahaya Allah supaya nggak sampai kepada kita dan tidak kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Karena musuh-musuh Islam itu tahu sesungguhnya bahwa jalan satu-satunya untuk keselamatan umat manusia ini, kesejahteraan umat manusia ini, itu hanya ada pada Islam. Maka mereka akan melakukan berbagai macam muslihat, tipu daya untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang berupaya untuk memadamkan cahaya Allah itu bukan hanya orang kafir di luar Islam, tapi yang berbungkus berbaju Islam dari internal umat Islam ini juga di zaman Rasulullah itu mereka bekerja, berkolaborasi dengan orang-orang di luar Islam ini untuk memadamkan cahaya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka saya akan bahas masalah penyakit hati yang namanya nifak, munafik. Ini penyakit yang sangat berbahaya. Ya. Bahaya penyakit nifak, kemudian efek lanjutannya adalah zindik terhadap akidah Islam dan persatuan umat Islam. Coba Bapak Ibu perhatikan dalam Quran, seringkali banyak kita lewat ayat yang berbicara tentang apa, menyebutkan fi qulubihim marad, ya kan? Maradun fi qulubihim. Fazadahumullahu marada. Ada penyakit di dalam hati. Penyakit apa itu? Ya, penyakit yang menggerogoti keimanan seorang muslim. Penyakit yang paling berbahaya. Makanya Rasulullah SAW mengingatkan, akhwafu ma akhafu ala ummati kullu munafiqin alimil lisan. Penyakit yang paling berbahaya, yang paling saya khawatirkan terhadap umatku, ya, adalah penyakit yang dibawa oleh orang munafik yang lisannya ahli dan jago dalam berbantah-bantahan. Ya. Ahli dan pandai untuk bermuslihat, ya, supaya apa? Supaya umat Islam ini ragu terhadap ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nanti kita akan lihat di dalam Al-Quran itu begitu banyak Allah mengungkapkan tentang fenomena kaum munafik ini. Kenapa munafik itu disebut sebagai penyakit hati atau penyakit jiwa? Saya beberapa banyak sekali kajian-kajian saya itu kemarin, terutama sejak tahun lalu itu, kajian tentang penyucian jiwa, tazkiyatun nufus. Ya, dan sudah saya bukukan, ada buku yang sudah kami terbitkan, kita launching awal bulan Maret, akhir Maret ya, sebelum bulan puasa kemarin. Ada Pak Thohir hadir waktu acara launchingnya. Ada lagi Dato Indra. Ya, ternyata beliau orang sini. Dulu saya waktu kemarin mungkin beliau lagi di rumah yang lain. Maksudnya satu istrinya, tapi rumahnya lain gitu, tempat lain gitu. Ya kan? Nah, sekarang lagi banyak di Cipinang nih beliau nih ya. Beliau juga hadir itu, ya. Alhamdulillah. Nah, kenapa
fenomena kemunafikan itu banyak disinggung dalam Al-Quran, dan bagaimana Al-Quran itu sering mengungkap, membongkar perilaku, akhlak, tabiat buruknya orang-orang munafik, itu dalam rangka menyucikan jiwa kita orang beriman ini, agar iman kita itu terhindar dari kemunafikan. Maka surat Taubah, surat At-Taubah itu dinamakan di dalam oleh para ulama dengan banyak nama. Ya. Surat yang turun tentang kaum munafik ini banyak, Pak. Ada dalam surat Al-Baqarah, ada surat Ali Imran ketika itu mengomentari perang Badar, itu kan orang munafik kerjanya apa? Bikin orang enggan berjihad, ya, supaya mereka takut mati, ngurusi dunia aja gitu. Di surat An-Nisa juga ada, di surat Al-Maidah, ya, itu. Kemudian di surat Al-Ahzab, ada di surat At-Taubah, ada surah namanya Al-Munafiqun. Surat At-Taubah itu nama lainnya adalah surah Al-Fadhihah. Al-Fadhihah itu yang membongkar skandal orang munafik. Ada dinamakan lagi surat Taubah itu namanya Al-Mu'abbirah, yang mengungkap, menyingkap kedok orang-orang munafik. Dinamakan lagi namanya Al-Munaqqirah, yang mengorek isi hati dan membongkar jeroannya orang munafik. Ada namanya Al-Muba'thirah. Muba'thirah itu yang apa? Kalau kita ada tepung, tepung diayak, tahu diayak ya? Nah, itu. Tepung kita saring yang halus dari yang kasarnya, nah itu namanya muba'thir. Jadi memisahkan mana iman, mana munafik. Gitu. Dan nama yang lain adalah al-muqashqishah. Ya, susah disebut nih, diucapkan kalau dalam bahasa orang Arab aja kagak ngerti. Al-muqashqishah itu artinya al-mubri'ah, yang menyembuhkan, yang merehabilitasi. Bagaimana supaya orang munafik ini bisa kembali jadi orang beriman yang benar. Ya. Nah, kemunafikan ini penyakit hati yang sangat-sangat berbahaya. Kenapa demikian? Karena dia berpangkal dari keraguan atau syubhat, ya, yang sumbernya adalah pragmatisme dan hilangnya prinsip dalam hidup. Jadi orang beriman itu kan orang yang hidupnya dengan prinsip. Ada pegangan hidup yang sangat kuat. Nah, antitesa dari prinsip yang dipegang erat itu adalah kemunafikan. Kenapa? Karena pragmatisme. Ya, nggak usah jauh-jauh lah, gampangannya sekarang ya. Soal fulus, politik uang. Itu kan pragmatis. Ya. Ya, ditawarin uang mau, di ini mau. Dan nggak punya prinsip orang itu. Ya. Bahkan ada yang menukar akidahnya. Jadi murtad gara-gara fulus, bantuan. Itu penyakit. Sementara iman itu adalah pembenaran hati, ya, mastaqarra fil qalbi wa saddaqahul amal, dan dibuktikan dengan amal. Jadi bukan hanya hati saja. Percaya, tapi amalnya enggak menunjukkan isi hatinya. Nah, kalau kemunafikan itu, ya, kenapa dia disebut munafik? Karena para ulama, menurut ahli bahasa, itu seperti hewan, ya, yang dinamakan dengan ada jenis hewan dalam bahasa Arab itu, dia masuk ke dalam sesuatu dan keluar dari sisi yang lain. Jadi orang munafik itu masuk ke dalam Islam secara lahir, zahir, tetapi dia di sisi lain, di ujung yang sana, dia keluar dari Islam secara sembunyi-sembunyi. Itulah sisi gelap kemunafikan itu ya. Dan iman itu adalah kesungguhan dalam mendakwahkan kebenaran. Jadi orang beriman itu punya kekuatan prinsip di dalam hatinya, dibenarkan oleh hati, dibuktikan oleh amal, dan dia bertekad bersungguh-sungguh untuk mendakwahkan kebenaran. Makanya turun surah Wal Asri itu kan. Siapa yang selamat itu? Alladzina amanu amilus salihat tawasau bil haq tawasau sabr.
Nah, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, sifat penyakit nifak inilah pangkal lahirnya kesesatan dalam beragama. Jadi kalau diusut, dicari akar masalah, kenapa banyak penyimpangan dan kesesatan dalam beragama di internal umat Islam, itu pangkalnya satu. Dalam bahasa Al-Quran itu adalah penyakit nifak. Makanya Rasulullah SAW selalu berdoa memohon kepada Allah agar dijauhkan dari sifat nifak. Para sahabat Nabi sangat berhati-hati dan waspada, bahkan sering menuduh dirinya, jangan-jangan saya ini munafik. Ada cerita sangat menarik ya, sahabat Nabi itu ada yang keluar dari majelis Nabi, kemudian beliau itu pulang ke rumahnya, lalu kemudian gak lama datang lagi kepada Rasulullah SAW sambil nangis. Ya Rasulullah, apakah benar saya ini munafik? Saya khawatir sekali saya ini jadi orang munafik. Kenapa? Kami barusan belum lama hadir di kuliah subuh, kira-kira begitu ya. Di majelismu, mendengarkan penjelasan ayat-ayat Allah, arahan-arahan dari engkau ya Rasulullah, kami langsung terbayang langsung di depan mata kami itu terlihat surga dan neraka. Maka kami takut kepada Allah. Tapi setelah kami pulang nggak lama-lama, ketemu anak, ketemu istri, ketemu teman, ngobrol sana, ngalor, ngidul, ya kan? Kita lupa deh tuh sama surga neraka. Kayaknya lepas hidup ini, bebas gitu ya. Apakah ini ciri kemunafikan ya Rasulullah? Sahabat tuh sampai begitu. Selalu menganggap dirinya itu ya tidak aman dari sifat nifak itu. Karena antara iman dan kemunafikan ini samar ya perbedaannya. Ya. Maka itu kita harus senantiasa berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat kemunafikan ya. Jadi pangkal lahirnya kesesatan dalam beragama ini adalah dari sifat nifak. Kenapa? Karena kalau pihak eksternal, orang kafir ya, di luar Islam itu, berupaya menebarkan keraguan tentang Islam karena kekufurannya, karena ketidakpercayaannya, sehingga jelas posisinya dia sebagai outsider, sebagai orang luar, tapi kaum sesat internal ini, yaitu kaum munafik, itu abu-abu posisi. Ya, memainkan ayat, mempermainkan hadis, membolak-balikkan logika, ya, untuk meragukan Al-Quran, meragukan sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Kenapa? Karena penampakan dirinya sebagai Muslim, tetapi Al-Quran mengatakan, walamma yadkhulil imanu fi qulubikum. Imannya belum masuk ke dalam hati. Ya, iman itu belum kokoh, belum kuat di dalam hatinya. Belum dihayati secara sempurna. Nah, kalau penyakit nifak ini tidak segera diobati, maka dia bakal menjadi apa? Benalu, kanker ganas yang menggerogoti akidah. Dan dampaknya bisa menggerogoti persatuan, soliditas umat muslim. Itulah yang kemudian dalam sejarahnya melahirkan gerakan zandaqah atau gerakan zindik. Zindik ini dalam sejarah Islam itu gerakan penyesatan yang paling berbahaya. Kenapa? Karena dia pakai keyakinan dan pakai gerakan laten politik. Ya. Dia masuk ke dalam politik, dia ubah keyakinan umat Islam itu, kemudian dia lakukan penyesatan-penyesatan, dia pakai media, dari zaman dulu tuh begitu. Ya, dari zaman Abdullah bin Ubay bin Salul, ya, pakai kekuatan ekonomi, politik, militer, bahkan membantu orang musyrik Mekah kan dalam perang Ahzab. Kemudian ada dalam sejarah Islam itu gerakan Hasyashin, Assassins, ya. Ya, kalau kita kenalnya dalam film-film Hollywood itu Assassins, itu kelompok zindik yang suka membantai ulama, membantai umat Islam. Kenapa? Karena ulama inilah yang menjadi benteng akidah, yang menjelaskan akidah Ahlussunnah wal Jamaah, maka mereka musuhi, mereka
berupaya untuk apa? Melakukan bukan karakter anak assassination lagi, tapi pembunuhan fisik. Ya. Gerakan Rafidhah klasik maupun modern itu juga sama. Ini bagian dari gerakan Zindik, ya, yang berupaya untuk melemahkan umat Islam, ya, dan berakhirnya berkolaborasi. Seperti apa? Perang Salib. Perang Salib itu pertama kali kenapa bisa jatuh Yerusalem itu tahun 1099? Itu karena ada operasi hitam, operasi rahasia yang dilakukan oleh kelompok Zindik Fatimiyah di Mesir itu, yang berakidah Rafidhah, ya, itu membuka jalan untuk pasukan salib masuk ke negeri Muslim. Hancurnya Baghdad, ya, oleh pasukan tentara Mongol. Ya, tentara Mongol ini apa sekarang bahasanya apa ya? Tartar, apa dulu Tartar ya, At-Tatar itu ya. Itu juga sama. Diberi ruang, diberi celah masuk, ya, setelah ada kolaborasi dari Perdana Menteri dinasti Abbasiyah yang berhaluan Syiah Rafidhah, yaitu Ibnul apa namanya, kalau nggak salah siapa namanya itu ya, ada Ibnul Tawus, ada lagi Perdana Menteri yang satu itu yang jahat sekali. Nah, jadi ini gerakan, ya, bisa mewujud menjadi gerakan clandestine, bahkan menjadi gerakan politik yang terang-terangan. Nah, oke, itu sejarah ya. Tapi bagaimana kita bicara kembali kepada Al-Qur'anul Karim? Bagaimana sifat-sifat kaum munafik dalam Al-Quran diungkapkan oleh Allah? Ini kenapa ini perlu kita pelajari, perlu kita bahas? Karena dakwah Islam ini harus betul-betul kita jaga. Ya, risalah Islam ini harus kita jaga dari berbagai macam penyesatan dan penyimpangan. Ya, dan salah satu cara yang paling baik untuk kita lakukan adalah mengikuti metode Al-Quran untuk menyucikan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat kemunafikan ini. Satu, sifat-sifat kaum munafik dalam Quran, silakan dibuka surat Al-Baqarah ayat 8-10. Ya, mengaku beriman, tapi pengakuannya itu adalah dalam rangka menipu umat Islam. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allah walladzina amanu. Ya, mereka berupaya untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman. Ya, kalau menipu orang beriman masih bisa. Menipu Allah bisa nggak? Nggak bisa. Dibuka boroknya, dibuka skandalnya oleh Allah dalam Al-Quran. Makanya ini siasat Nabi SAW, ya, politik Rasulullah untuk menyingkap dan membuat orang munafik itu gemeteran, ketakutan. Bagaimana caranya? Lihat dalam kitab-kitab hadis, ya, tentang kebiasaan Nabi di hari Jumat, sholat Jumat, baca surat apa di rokat pertama dan rokat kedua. Saya kutip dari tafsir Al-Alusi, ya, riwayat dari Imam At-Tabarani dalam Mu'jam Al-Awsat. Ini hadis dari riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Karena Rasulullah SAW yaqra'u fi salatil Jumu'ah fi rak'atil ula bi suratil Jumu'ah. Nabi kebiasaannya hari Jumat rakaat pertama baca surat Al-Jumu'ah. Ya, bukan surat Al-A'la. Mungkin kalau Al-A'la itu kalau hari raya, salat hari raya, ya. Nah, tolong imam di sini coba pakai surat Jumat itu. Rakaat pertama. Biasanya, ya. Yang kedua, di rakaat kedua untuk apa membaca surat Al-Jumu'ah? Fayuharridhu bihal mu'minin, untuk memberikan semangat, ya, kepada orang-orang beriman, ya, supaya mereka teguh dalam keimanannya. Jadi tujuan Rasulullah membaca surat tertentu, kebiasaan-kebiasaan beliau itu menunjukkan makna, menunjukkan suatu pertanda, ya,
Nah, ini kalau kita baca secara apa siasat politiknya Nabi, beliau menggunakan ibadah itu salah satunya untuk mengingatkan ini. Yuharridhu bihal mu'minin. Untuk mendorong umat Islam itu semangat berjihad, semangat berinfak, semangat beribadah. Wa yaqra'u fi raq'ati tsaniyah bi suratil munafiqin. Beliau selalu atau biasa membaca di rakaat kedua itu surah Al-Munafiqun. Untuk apa? Fayaqra'u bihal munafiqin, supaya orang munafik menjadi takut, menjadi gemetar. Coba bayangkan, khutbah Jumat itu, sholat Jumat itu bagi satu rangkaian ya. Sholat Jumat itu adalah di zaman Rasulullah SAW, beliau sebagai pemimpin, kepala negara, itu adalah semacam rapat besarnya umat Islam. Instruksi presiden itu, kepala negara itulah di khutbah Jumat. Beliau menggunakan siasat, tahu nih, di barisan orang beriman ini, yang sholat ini ada orang munafik. Maka hampir setiap Jumat, setelah turunnya surat Al-Munafikun, di tahun ke-5 Hijriah, beliau suka baca surat Al-Munafikun di rakaat kedua. Buat apa? Itu tujuannya politik. Inilah politik identitas sebenarnya. Untuk apa? Menakut-nakuti, untuk membuat gentar orang munafik, supaya lo jangan macam-macam. Gua ada bongkar sifat-sifat kalian. Tapi caranya halus, dibaca itu. Dan siasat Nabi itu tidak menyebut nama. Enggak nyebut nama si fulan munafik. Enggak. Karena ini bukan persoalan personal, ini persoalan sifat karakter yang bisa terjadi pada siapa saja. Kalau hati kita merasa takut, merasa gentar ketika terdengar satu ayat tentang kemunafikan, dan merasa, oh ini kok sifat ada pada saya. Nah, kita harus segera perbaiki. Kita harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi nggak bisa ditipu Allah itu. Yukhadi'una Allah walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum. Yang mereka menipu diri sendiri. Yang kedua, sifat kaum munafik adalah berhukum kepada selain syariat Allah. Kenapa? Karena mengikuti hawa nafsu untuk mencapai keinginan mereka. Apa ayatnya? Itu mulai dari surat An-Nisa ayat 60 sampai 65. Silakan dibaca. Ya, kalau saya terangkan panjang ya tafsirnya. Nanti kapan-kapan boleh tafsirnya satu-satu. Tapi ini highlight ya dari Al-Qur'an. Sebab apa? Di ujung ayat 65 itu firman Allah menyatakan fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ciri keimanan yang benar adalah kalau kita menerima hukum yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Nabi kita Muhammad. Kalau mereka tidak menerima keputusan dari Rasul untuk memutuskan perkara-perkara mereka, maka mereka dianggap belum beriman secara sempurna. Ya, sampai betul-betul menerima keputusan dari Allah dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi ayat sebelumnya mengatakan apa? Wa ma arsalna mir rasulin illa liyuta'a bi'idznillah. Allah mengutus Rasul itu tujuannya supaya apa? Supaya Rasul itu ditaati. Ya. Bukan ditolak perintahnya, bukan ditolak ajarannya, tapi untuk ditaati, karena yang dibawa oleh Rasul ini adalah ya, petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah An-Nur juga sama. Ya, silakan dibuka mulai dari ayat 47 sampai 50. Ya. Yang ketiga, menciptakan keraguan terhadap wahyu dan mengejek Al-Qur'an. Ini kebiasaan orang munafik. Jadi luar biasa, orang beriman, orang muslim kok bisa dia mengejek Al-Qur'an. Bahkan kalau ada orang kafir yang menghina, menginjak-injak Quran, itu dia bela itu. Aneh bin ajaib kan? Kenapa? Karena memang di karakter itu terungkap dalam surat At-Taubah ayat 124-125. Wa idza ma unzilat suratun faminhum may yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa'amal ladzina amanu. Kalau orang beriman itu turun ayat, turun surat, zadathum imana, itu menambah keimanan mereka.
Wa hum yastabshirun. Mereka justru bergembira menyambut ayat itu, ingin mengamalkan ayat itu. Tapi sebaliknya, wa ammal ladzina fi qulubihim maradun, orang-orang yang di dalam hati mereka ada penyakit, fazadathum rijsan ila rijsihim. Maka ayat yang turun itu bukan membuat mereka beriman, tapi menambah ya kerusakan, menambah kekotoran dari kotoran yang ada pada diri mereka itu. Wa matu hum kafirun. Dan kalau mereka nggak mau bertobat, nggak mau memperbaiki hatinya, mereka mati dalam keadaan kufur kepada Allah. Nauzubillah min dzalik. Ya. Suka melecehkan, yang keempat, melecehkan dan mengejek para sahabat Nabi. Nah, jadi pengikut Rasulullah ini kan, sahabat Nabi ini kan pendukung utama. Ya, circle-nya Rasulullah, didikannya Nabi SAW, inilah pendukung dakwah, pendukung risalah yang bahkan disebut di dalam surah Al-Fatah ayat 29, karena ciri kesuksesan seorang rasul itu adalah berhasil membentuk, membangun kader inti ya dakwah. Itulah yang disebut dalam Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada, dan seterusnya sampai apa? Disebutkan dzalika matsalun fit Taurat. Itu sudah ada perumpamaan dalam Taurat dan Injil. Dan diumpamakan oleh Allah itu seperti biji tumbuh-tumbuhan yang ditanam, kemudian dia besar, batangnya besar, dan kemudian menjulang tinggi dan tidak bisa dipatahkan, tidak bisa ditebang oleh manusia. Nah, itulah perumpamaan bagaimana. Nah, orang munafik ini itu nggak suka kalau ada dakwah risalah dari Allah itu kemudian membentuk pendukung yang militan, yang solid. Makanya selalu apa? Selalu diserang, ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nas qalu anu'minu kama amanas sufaha. Surah Al-Baqarah tuh ayat 13 ya. Dia merasa apa? Orang munafik ini merasa, ya, kata orang Betawi apa? Sok iye, tahu sok iye. Sok keren gitu. Gue nggak mau dong, masa gue beriman seperti orang-orang sufaha. Seperti orang-orang dungu, orang bodoh kayak ini nih. Nih, tuh orang beriman tuh dicocok hidungnya mau aja sama Nabi. Ya, disuruh ke kanan, disuruh ke kiri. Ya, itu gaya mereka. Itu orang dungu itu. Disuruh dilarang yang haram ikut, ya. Ini ikut apa? Kok nggak pakai akalnya gitu? Ya, seolah-olah dia paling rasional gitu. Ya. Anu'minu kama amana sufaha. Apakah kami akan beriman sebagaimana imannya orang-orang, percayanya orang-orang dungu itu, sahabat-sahabat Rasul Nabi itu? Ala innahum humus sufaha. Dibantah oleh Allah, mereka itulah justru yang bodoh dan dungu. Walakin la ya'lamun, tapi mereka nggak sadar. Jadi kedunguan dan kebodohan itu adalah pada saat dia merasa tinggi hati, jumawa, merasa lebih hebat dari aturan yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah SAW. Ada lagi di surat At-Taubah ayat 9, alladzina yalmizuna al-mutawwi'ina minal mu'minina fi shadaqat walladzina la yajiduna illa juhdahum fayaskharuna minhum. Ya, mereka suka mencela, mencaci, ya, mengejek, merendahkan, ya, pendukung utama risalah Islam, yaitu para sahabat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengejek ayat-ayat Allah. Ya, ini yang kelima. Surat At-Taubah 65-66. Gimana? Ini surat At-Taubah kalau kita baca, merinding. Kalau tahu artinya. Ya, kalau kagak tahu artinya maka kagak, biasa-biasa aja. Ya. Wala in sa'altahum la yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, mereka akan mengatakan, kami kalau engkau bertanya kepada mereka, ya Rasulullah, ya, kenapa kalian mengatakan demikian? La yaquluna innama kunna nakhudhu wa nal'ab. Ya, itu ada dalam asbabun nuzul yang mereka mengatakan, mengucapkan kata-kata ejekan kepada Rasulullah dan kepada para sahabat. Dia bilang apa? Mereka bilang, kami cuma main-main aja, senda gurau. Jadi melecehkan ayat Allah dan Rasulnya itu dianggap cuma candaan. Hati-hati.
Jangan bercanda dengan ayat Allah. Ya, kalau bercanda dengan teman boleh, silakan. Ya, jangan sekali-kali bercanda soal ayat Allah dan Rasulullah SAW. Abillahi wa ayati wa rasuli kuntum tastahzi'un. Apakah dengan Allah dan ayat-ayatnya serta Rasulnya kalian mau tastahzi'un, mau mengejek, mau merendahkan? La ta'tadiru, apa kata Allah? Jangan kamu cari alasan. Qad kafartum. Ingat, perbuatan kamu itu sudah memberikan indikasi kekufuran. Ba'da imanikum, setelah kamu beriman. Inna afu an ta'ifatin minkum nu'adzib ta'ifatan bi'annahum kanu mujrimin. Yang keenam, orang munafik ini loyal terhadap orang kafir dan menguatkan tekad mereka untuk memerangi umat Islam. Jadi yang provokasi orang kafir supaya memerangi umat Islam justru dari dalam sendiri. Ini diungkapkan dalam surat An-Nisa, Al-Hasyr juga sama. An-Nisa 138 sampai 140. Basyiril munafiqina bi anna lahum 'adzaban aliman alladziina yattakhiduna al-kafirina awliya min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzata fa innal 'izzata lillahi jami'a. Padahal Allah Subhanahu wa taala ini disebutkan ya. Siapa ciri orang munafik yang akan mendapatkan azab yang pedih itu? Mereka yang menjadikan orang-orang kafir sebagai aulia, sebagai pemimpin, teman dekat, loyal, ya, tunduk kepada mereka, menjadi kaki tangan mereka, min dunil mu'minin, sementara mereka tidak mau menjadikan orang beriman sebagai yang berhak untuk mendapatkan loyalitas. Nah, makanya ayabtaghuna indahumul izzah. Kebiasaan orang munafik ini ingin mendapatkan kemuliaan, mendapatkan fulus dari siapa? Orang kafir. Ayabtaghuna indahumul izzah. Padahal kemuliaan itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan diancam oleh Allah sebagaimana orang beriman ini supaya terhindar dari kemunafikan, jangan kamu duduk bersama mereka, mendengarkan ocehan mereka orang kafir yang memperolok ayat-ayat Allah, jangan kamu suka duduk dekat mereka. Lalu kemudian kamu terbiasa, kemudian kamu mendiamkan, nggak boleh. Lebih baik kamu jangan duduk bersama mereka, hatta yakhudu fi haditsin ghairi, sampai betul-betul mereka bicara yang lurus, ya, tidak menyinggung ayat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih duduk-duduk bersama orang kafir, masih bergaul erat dalam artian berkolaborasi untuk mencelakakan umat Islam, innakum idzam mithluhum, maka kamu sama saja dengan mereka. Walaupun bajunya beda. Bajunya orang kafir, satu bajunya Islam. Satu perginya ke rumah ibadah lain, satu pergi ke masjid. Walaupun begitu beda, tapi sebenarnya innakum idzam mithluhum. Kalau kamu tidak meluruskan, ya, celaan, umpatan, cacian, ya, kemudian tuduhan orang kafir kepada ajaran Islam, dalam satu pembicaraan kamu tidak luruskan itu, maka kamu sama saja dengan mereka. Innakum idzam mithluhum. Innallaha jami'ul munafiqin wal kafirina fi jahannam jami'a. Maka Allah akan menghimpun orang-orang munafik seperti ini bersama orang-orang kafir di dalam neraka jahanam. Di surat Al-Hasyr ayat 11, nah itu disebutkan orang munafik itu bersaudaranya dengan siapa? Bersaudaranya dengan Yahudi Nasrani. Alam tara ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihimul ladzina kafaru min ahlil kitab. Ya, orang munafik itu ketika apa? Peristiwa setelah perang Bani Quraisyah, ya, perang Khaybar Bani Quraisyah itu kan Yahudi kalah. Ya. Mereka berkata kepada saudara-saudara mereka. Jadi dekat banget tuh. Dekat banget tuh sama Yahudi itu. Ya. Jadi diungkapkan oleh Allah, mereka itu seolah-olah menjadi saudara. Saudara mereka itu bukan orang beriman, tapi siapa? Alladzina kafaru min ahlil kitab, orang kafir dari ahlul kitab. La in ukhrijtum, wah ini janji manisnya. Kalau kamu diusir, dikeluarkan, kami akan ikut kamu keluar. Wala nuti'u fikum ahadan abada, dan kami tidak akan mentaati seorang pun, ya, kalau itu membahayakan kalian.
Wa in qutiltum, kalau kamu diperangi, dibunuh, lanansurannakum, kami akan bela kalian. Wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Allah telah bersaksi bahwa mereka adalah orang-orang pendusta. Ya. Membenci dan membenci orang beriman, ini di surat An-Nisa 118 119. Nah, yang menariknya itu An-Nisa 141 itu. Ya. Alladzina yatarabbasuna bikum fa in kana lakum fathun minallah. Orang-orang munafik itu adalah orang-orang yang selalu memantau, menunggu saat yang tepat untuk menghancurkan kalian, wahai umat Rasulullah. Kalau kamu menang, ya, mendapatkan kemenangan dari Allah, kalau mereka orang munafik ini tampil, tampil, ya. Alam nakum ma'akum, bukankah kami bersama kalian? Kita ini barisan kalian, golongan kalian loh. Kita datang ke masjid, sholat, ya, taklim sama Rasulullah, kan kita sama ini. Ya, maka dia pengen dapat apa? Pengen dapat bagian. Jadi rampasan perang gitu. Itu pragmatisme itu. Jadi kakinya ada dua, memang dua sih, tapi mainnya dua kaki. Satu kakinya di orang Islam, kaum mukminin, satu kaki orang kafir. Jadi siapa yang menang? Dia pengen ikut, pengen dapat bagian. In kana lakum fathun minallah qalu alam nakum ma'akum. Kami kan ada bersama kalian nih, buktinya nih. Daftar jamaah al-iman. Oh, itu. Ada di sini, Bos. Bagi kita dong. Wa in kana lil kafirina nasib qalu alam nastahwidz alaikum wa namna. Kalau orang kafir itu menang, dia tidak ragu untuk datang ke sana. Ya. Untuk apa? Mendapatkan bagian harta dunia sambil mengatakan alam nastahwidz alaikum. Bukankah kami yang melindungi kamu? Bukankah kami yang mencegah kamu dari orang-orang beriman ini? Kami belain ente, gitu kan? Ya, fallahu yahkumu bainahum yaumal qiyamah wa la yaj'alallahu lil kafirin 'alal mu'minin. Allah tidak akan menjadikan buat orang-orang kafir itu jalan menguasai orang beriman. Sifat berikutnya, kebalikan dari orang beriman adalah menyuruh kepada kemungkaran dan mencegah perbuatan yang ma'ruf. Itu sangat terkenal ayat ini, ya, di surat At-Taubah ayat 67. Ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Suka menyebarkan perbuatan keji di kalangan orang beriman. Ya, membuat desas-desus. Itu yang bikin hoax. Ya, istri Nabi Aisyah berselingkuh, siapa kalau bukan munafik? Jadi mereka ini nggak bisa membunuh Rasulullah secara fisik, ya, seperti rencana orang musyrik di Mekah kan, itu sebelum hijrah kan membunuh Nabi secara fisik, ya, mau dibunuh, mau ditangkap, mau ditahan, gitu kan, nggak bisa. Nah, orang munafik lebih nggak bisa lagi. Kenapa? Karena kekuatan Islam di Madinah ini solid. Sahabat Nabi solid, militan. Maka yang mereka bisa lakukan adalah apa? Membunuh karakter. Karakter Nabi dihancurkan, karakter keluarganya, istrinya pun dihancurkan. Supaya apa? Hilang kepercayaan, trust dari umat Islam ini. Nah, itulah kemudian makar mereka ini dihancurkan oleh Allah dengan turunnya surah An-Nur ayat 11 sampai 19. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabu syarran lakum. Ya, Allah turunkan 10 ayat ini untuk membebaskan Siti Aisyah dari tuduhan-tuduhan orang munafik. Lalu di ayat 19 Allah mengatakan apa? Innal ladzina yuhibbuna, mereka orang-orang munafik yang suka menyebarkan atau tersebarnya perbuatan keji itu di kalangan orang beriman, mereka akan mendapatkan adzabun alimun fid dunya wal akhirah, siksa yang pedih di dunia dan akhirat, dan Allah mengetahui sementara mereka tidak mengetahuinya. Ya, bahkan nggak cukup di situ. Kalau saudara baca di surat Al-Munafikun ayat 7, orang munafik ini memerangi orang mukmin secara ekonomi. Nggak senang kalau Rasulullah menghimpun zakat, infak, sodakohnya banyak.
Humul ladzina yaquluna la tunfiqu ala man 'inda Rasulillah hatta yanfad. Mereka yang memprovokasi, mengajak orang teman-temannya sesama munafik, jangan kamu kasih infak ya kepada orang-orang yang ada di sekeliling Rasulullah, di sekitar Rasulullah, untuk membela dakwahnya Nabi SAW. Hatta yanfaddu. Ya, tapi Allah mengatakan apa? Kalau kalian mau bikin kering sumurnya umat Islam, kalian yang akan kalah. Kenapa? Walillahi khazainus samawati wal ard. Allah yang punya perbendaharaan langit dan bumi. Jadi umat Islam nggak perlu khawatir. Tapi jangan khawatirnya kita lalu berlepas tangan, ya, bertopang dagu, nggak usaha. Harus berusaha. Walaupun sumur-sumur ekonomi kita dikeringkan, ya, oleh orang kafir, oleh kaum munafik, itu tetap kita harus berusaha. Kenapa? Janji Allah, walillahi khazainus samawati wal ard. Allah punya perbendaharaan yang nggak pernah kering, baik di langit maupun di bumi. Kenapa? Karena makar mereka itu akan hancur. Walakinnal munafiqina yafqahun, cuma mereka nggak paham itu. Ya. Yang ke-11 tadi 10 ini 9 kok lompat 10, 11. Ini berarti 10 nih. Ya. Di surat Al-Maidah 41, Al-Baqarah ayat 89, ayat 8 dan 9 ya. Ini aktivitas mereka adalah memerangi Islam dengan menggunakan label Islam dan mengaku sebagai orang-orang beriman. Alladzina, jadi ungkapan di dalam Al-Quran di surat Al-Maidah menarik. La yahzunkal ladzina yusari'una fil kufr minal ladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Wahai baginda Rasul, janganlah membuat kamu bersedih perilaku orang-orang yang bersegera berlomba-lomba kepada kekufuran. Siapa? Kok orang mau berlomba-lomba jadi kafir? Adalah minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Dari orang-orang yang mengaku mengatakan kami beriman dengan lisannya, tapi walam tu'min qulubuhum, hatinya tidak beriman. Bahaya, cuma di bibir saja mengaku iman tapi hatinya enggak. Nah ini yang yusari'una fil kufur. Mereka yang akan membantu orang-orang apa? Alladzina hadu, orang-orang Yahudi, ya, untuk menebarkan fitnah kepada kaum muslimin. Di surah Al-Baqarah, wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wal yawmil akhir wa hum mu'minun yukhadi'una Allah wal ladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Berikutnya, tidak punya prinsip, hanya kepentingan maslahat duniawi yang diperhatikan dan tidak segan-segan menimpakan bahaya kepada orang lain serta berprasangka jahiliyah terhadap Allah. Ini ayat dalilnya, ayatnya surat Ali Imran ayat 154. Nah, mereka mengatakan cerita tentang zonnal jahiliyah. Yazunnuna billahi ghairal haqqi zonnal jahiliyah. Ya, mereka berprasangka kepada Allah secara tidak hak, yaitu dengan apa? Prasangka jahiliyah. Nah, bagaimana sikap kaum munafik terhadap wahyu dan kenabian? Ini dibongkar oleh Allah di banyak ayat, di surah Al-Baqarah 142, At-Taubah ayat 45, At-Taubah ayat 74, At-Taubah ayat 127. Jadi mereka itu selalu menebarkan keraguan-raguan. Ya. Sikap mereka terhadap berhukum kepada syariat, itu juga mereka enggan. Ya. Seperti apa? Surat Ali Imran, wala takunu kalladzina tafarraqu wa ikhtalafu min ba'di ma ja'ahumul bayyinat wa ulaika lahum 'adzabun 'adzim. Contoh, ya, Allah memberikan perumpamaan kepada orang beriman, jangan kamu menjadi seperti orang-orang munafik yang berpecah belah, yang berbeda berbantah-bantahan setelah datang ayat-ayat Allah yang jelas. Makanya ayat sebelumnya itu perintahkan kita bagaimana? Supaya bersatu. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Bersatu kepada syariat Allah. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair. Membentuk umat yang solid, yang senantiasa beramar ma'ruf nahi mungkar. Ya. Kemudian di surat An-Nisa ayat 60-61 sama. Wa idza qila lahum ta'alu ila ma anzalallahu ila rasul ra'aital munafiqin yasudduna anka sududa. Kalau
diserukan kepada mereka, ayo kemari, taati Allah, taati Al-Quran, taati Rasul, maka kamu akan mendapati orang-orang munafik itu yasudduna anka sududa. Mereka akan berpaling, bahkan mereka akan menghambat jalan kebenaran. Ya. So apa? Mereka itu yuriduna ayyatahakamu ila taghut wa qad umiru ayyakfuru bih. Orang munafik itu lebih suka berhukum kepada taghut, kepada penguasa yang zalim, penguasa yang berbuat syirik, menduakan hukum Allah Subhanahu wa taala dengan selainnya. Wa qad umiru an yakfuru. Nah, itu di ayat surat An-Nisa 65 juga itu hampir sama arahnya ke sana ya. Kemudian surat An-Nur dari ayat 47 sampai 50. Nah, masalah wala wal bara, loyalitas dan berlepas diri dari kekufuran. Nah, itu orang munafik itu gak punya prinsip. Ya, mereka berwalanya bukan kepada Allah, Rasul dan orang beriman. Ya. Tapi kepada siapa? Kepada selain orang beriman. Itu kan antitesanya. Jadi ketika Allah menyebutkan ya Al-Maidah 51, 52, 53, 54 itu kan tentang ciri mereka. Itu loyalitas kepada siapa? Kepada non-muslim, kepada Yahudi Nasrani. Nah, di ayat 55 ditegaskan antitesanya. Bahwa loyalitas kalian orang beriman itu kepada siapa? Allah, Rasul, dan orang beriman. Siapa yang berwala kepada Allah dan Rasulnya dan orang-orang beriman, maka golongan Allah itulah yang akan menang. Fa inna hizballahi humul ghalibun. Ya. Ini sikap kepada sahabat Nabi itu tadi sampaikan, tapi ini ditambah dengan beberapa hadis ya dari Nabi SAW. Nah, sikap kaum munafik terhadap akhlak dan kesucian diri. Nah, ini maksudnya bagaimana? Mereka suka menyebarkan paham-paham yang bertentangan dengan fitrah seksual yang lurus. Ya, kita kan ini sebagai muslim, orang beriman, itu menyalurkan hasrat seksual itu kan harus sesuai dengan aturan syariat. Sudah ditetapkan oleh Allah. Ya, caranya dengan apa? Menikah. Ya, tentunya sebut dengan menikah itu adalah dengan lawan jenis. Bukan pula dengan sesama jenis atau bukan dengan cara di luar nikah, yaitu dengan berzina, ya, dan lain sebagainya. Nah, kenapa salah satu ciri munafik yang menonjol itu selain tadi itu banyak, ini dalam masalah ya kebebasan seksual ya itu selalu dipropagandakan oleh kaum munafik. Ini menarik fenomena dalam Al-Qur'an. Ya, coba lihat surat Al-A'raf ayat 33. Lihat surat An-Nur ayat 19 ya. Lihat surat An-Nur ayat 33. Ini paling jelas itu ayat 33. Wal yasta'fifil ladzina la yajiduna nikahan hatta yughniyahumullahu min fadlih. Ya, walladzina yabtaghuna alkitab mimma malakat aymanuhum fakatibuhum in alimtum. Nah, di sini disebutkan apa? Wala tukrihu fatayatikum. Ya. Ini arahan dari Allah, jangan kamu memaksa pemudi-pemudi, perempuan-perempuan di antara kamu itu yang belum menikah alal bigha, untuk mempraktekkan hubungan seksual bebas, yaitu prostitusi. Al-bigha. In aradna tahassunan litabtaghu aradal hayatid dunya. Ya. So apa? Wa may yukrihunna, siapa yang memaksa mereka, fa innallaha min ba'di ikrahinna ghafurur rahim. Ini praktek yang terjadi di kalangan orang kafir jahiliyah, itu suka apa? Memberikan ruang kebebasan untuk prostitusi. Nah, di Madinah itu juga terjadi, tapi dipraktekkan oleh siapa? Mereka yang mengaku berislam. Makanya turun ayat ini melarang. Ya, jadi kebiasaan masyarakat jahiliyah musyrik di Makkah itu kok bisa ada apa namanya padanannya, ada kloningannya di Madinah, padahal di Madinah ini orang beriman semua. Ternyata usut punya usut, itu di belakangnya backingnya siapa? Kelompok munafik yang
menyerukan kebebasan seksual. Nauzubillah min dzalik, ya. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kita perhatikan dalam Al-Qur'an, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma zahara minha wa ma batan wal itsm wal baghy bighairil haqq. Jadi ada yang disebut dengan dosa itu di dalam Al-Qur'an itu Al-Araf ada 3 istilahnya. Ada fawahish, perbuatan keji. Perbuatan keji itu yang terkait dengan apa? Pelanggaran syariat dalam masalah apa? Urusan seksual. Fahisyah namanya. Yang kedua al-itsm, perbuatan dosa melanggar syariat itu hak Allah kita langgar. Ya, salat kagak dikerjain, puasa enggak, zakat enggak, haji enggak gitu ya. Itu itsm. Kalau fahisyah, zina, homoseksual, apalagi seksual konsen ya, dan seterusnya, seks bebas gitu ya. Nah, ada yang ketiga jenis perbuatan dosa itu al-baghi dalam Al-Qur'an. Ya, al-baghi itu apa? Perbuatan zolim. Ya, mengambil harta orang lain dengan cara yang batil, dengan kekuatan politik, kekuatan ekonomi, jadi kekuatan besar. Itu al-baghi, itu disebut dengan kezaliman. Nah, yang paling berbahaya adalah bukan hanya masalah akidah, masalah akhlak, rusaknya orang munafik itu, ini bahayanya mereka terhadap persatuan umat Islam. Selalu membuat keraguan terhadap kerasulan Muhammad, melecehkan sahabat Nabi, berhukum kepada kaum musyrikin, loyalitasnya kepada orang Yahudi, menghidupkan perkara jahiliyah, memecah belah kekuatan Islam, menjatuhkan kepemimpinan Islam, dan membangun masjid dirar. Masjid dirar itu masjid pusat gerakan. Dia namanya aja masjid, tapi sebenarnya bukan masjid. Dia pusat gerakan. Ya, pusat gerakan. Jadi semacam pusat mata-mata intelijen, gitu ya. Surat At-Taubah 107 sampai 109. Ini penting sekali. Kita baca sirah Nabi ini. Ya, walladzina takhadhu masjidan dirara wa kufran wa tafriqan sampai la taqum fi abada. Jadi Nabi kan udah punya masjid di Madinah, Masjid Nabawi. Itu masjid yang menghimpun seluruh kaum muslimin. Tapi ini usut ya saya telusuri, ya karena Rasulullah sering mengingatkan bahaya orang munafik, ya kan? Wong Jumatan saja selalu dibaca surat munafik mulai dari tahun 5 Hijriah sampai akhir Nabi wafat. Mereka akhirnya gerah juga dong, ya nggak? Ada di situ, tapi hati gue kebakar nih. Ya. Hatinya dibakar sama Allah, dibaca surat Al-Munafikun oleh Nabi SAW. Gimana nggak marah, nggak merah kupingnya kan? Daripada kita di situ terus, mendingan kita bikin masjid deh. Masjid di luar Madinah. Ya, bikin apa alasannya? Banyak yang sakit ya Rasulullah, banyak jauh, ya musim dingin, musim panas susah. Ya, tolong kita lagi bangun masjid, minta engkau resmikan. Jadi undang Nabi nih, minta bikin surat ya, peresmian, prasasti, tanda tangan. Supaya dapat apa? Legalitas. Nabi nggak layanin, udah tahu nih orang munafik. Tapi ada alasannya. Saya ingin pergi dulu ke Tabuk. Perang Tabuk itu presiden Tabuk. Jadi perang Tabuk itu kan orang munafik nggak mau ikut, atau ikut dia dalam barisan tapi ingin mencelakakan Rasulullah dan umat Islam. Nah, pulang dari Tabuk itu kan ada peristiwa itu. Orang munafik mengendap-endap berapa orang ingin menjatuhkan Rasulullah dari jurang. Coba bayangin. Dari tepi jurang. Tersingkap itu. Wah, ini makar. Ternyata di sana, di Madinah juga, ya, ketika Nabi perjalanan itu, pulang mau meresmikan masjid itu, Jibril mengabarkan kepada Rasulullah, jangan kamu masuki masjid itu, karena itulah pusat gerakan kaum munafik untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Maka Nabi diperintahkan para sahabat pulang dari Tabuk, jangan pulang ke rumah kalian masing-masing. Datang ke Masjid Dirar itu, bakar tempat itu, dibakar. Walladzina takhadhu masjidan dirar itu. Ya. Ayat 107 sampai 109. Maka persatuan Islam ini kan menjadi asas keimanan muslim ya, bukan hanya iman kepada Allah, iman kepada hari akhir, ya, rukun iman, tapi persatuan Islam ini adalah
Satu hal yang sangat penting ditegaskan dalam Al-Quran, wa inna hadhihi ummatukum ummatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Ini umat yang satu, jangan kamu pecah belah. Cara memecah belah yang paling baik adalah dengan menyusupkan orang-orang yang dalam hatinya ini punya penyakit, supaya apa? Umat Islam lalai dari agamanya, lalai dari syariatnya, meninggalkan agamanya, kemudian melecehkan ajaran Islam itu sendiri. Dan mereka akan terus berupaya menghancurkan persatuan kaum muslimin. Siapa yang selalu memprovokasi pertikaian dan konflik di antara kaum Aus dan Khazraj, Muhajirin Ansar di Madinah? Ya mereka. Itu kan selalu itu, kalau ada pembagian pesantren selalu diungkit, ini nggak adil, ini nggak adil. Kenapa ini yang dibagi yang lebih banyak, ini enggak? Nah, kan itu ternyata perbuatan orang munafik untuk apa? Melemahkan umat Islam. Bagaimana cara Nabi merespon kaum munafik? Ya, terakhir dalam soal politik, ya, kata Ibnu Taimiyah, Rasulullah itu tidak pernah menunjuk seorang munafik sebagai pemimpin atas umat. Lam yuwallid nabiyyu munafiqan qattu 'alal muslimin. Ya, Nabi nggak pernah mengangkat orang munafik jadi pemimpin atas umat Islam. Walaupun beliau dengarkan saran, ada saran kan, namanya mereka itu kan bagian dari sini. Dia dengarkan masukan. Tapi Nabi tahu ini orang munafik. Dia nggak akan pernah percaya kepada orang munafik. Nah, bagaimana cara Rasulullah menyadarkan umat Islam, memperingatkan mereka terhadap bahaya kemunafikan? Rasulullah giat membaca surah Al-Jumu'ah dan surah Al-Munafikin pada hari Jumat. Bagaimana caranya kita supaya terhindar dari perilaku mereka? Yaitu dengan mengekspos perilakunya, bukan nama orang. Cukup perilakunya aja. Nama mah nggak penting. Perilaku ini yang bisa diwariskan turun-temurun, bisa menular, ya, karena penyakit bisa nular. Nah, penyakit itu harus diwaspadai. Kenapa? Harus diekspos ke publik penyakitnya, jangan orangnya. Sebut nama, nggak usah. Ya, inilah yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ya, sampai bahkan Nabi itu melarang untuk mendoakan mereka, tidak boleh berdiri di atas kuburan mereka, dan memberitahu kepada umatnya bahwa Allah tidak akan mengampuni orang-orang munafik yang hatinya kufur kepada Allah, sementara perilakunya menampakkan keislaman. Jadi bukan soal bukan soal siapa mereka, siapa saja nama-namanya, tapi yang penting adalah apa yang mereka lakukan. Dan ini yang harus kita waspadai. Inilah tantangan terberat bagi kita. Jadi hati-hati, persatuan umat akan digerogoti manakala ya umat Islam mulai kuat, mulai solid, mulai bersatu. Ada saja yang ingin memecah belah. Ada saja yang tidak suka. Ya, maka kita harus menjaga persaudaraan di antara kita, jangan mau dipecah belah ya oleh kekuatan manapun ya, apalagi biasa kalau musim-musim politik ini isunya dari dulu sama, Wahabi, radikal ya kan. Wah, kalau dukung capres ini ntar ya itu didukung oleh kelompok radikal, oleh Wahabi, anti maulid dan tahlilan. Mudah-mudahan besok kagak ada lagi. Kenapa? Karena udah ada wakilnya dari Nahdlatul Ulama. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mengobati penyakit nifak itu harus memperbanyak tazkiyatun nafas, penyucian jiwa. Harus memperbanyak ngaji, tilawah Al-Quran itu, ya, sebab mereka ini muncul keraguan-keraguan itu karena awalnya, ya, kalau munafik yang asli, ya, itu kan awalnya mereka kafir, kemudian melihat kekuatan Nabi masuk Madinah, berbondong-bondong orang masuk Islam, akhirnya mereka kehilangan pengaruh, lalu kemudian mereka berpura-pura masuk Islam. Ya, untuk supaya pengaruhnya tetap eksis gitu ya. Sehingga keimanannya itu bukan asli lahir dari kepasrahan, ketundukan hati, tapi
lahir karena rasa takut, ya, karena ketakutan, karena rasa takut dan pragmatisme. Gitu. Makanya Nabi menyembuhkan, ya, merehabilitasi penyakit munafik ini sebenarnya ditujukan kepada orang yang beriman supaya terhindar. Karena kalau sudah kena, ini agak susah keluar dari jebakan itu. Makanya yang dilakukan Rasulullah menjaga yang beriman ini jangan sampai ikut barisan munafik. Karena saya belum dapat sejarahnya dari sirah, ada orang munafik yang kemudian sadar dan tobat. Ya. Kalau dalam Quran dan hadis itu disebutkan, rata-rata mereka matinya dalam keadaan kufur, tapi Nabi tetap mensolatkan. Ya, apa namanya, memperlakukan dia sebagai muslim. Tapi dilarang, Nabi nggak boleh sholat. Tapi tetap diperlakukan, dikubur, diperlakukan secara muslim jenazahnya. Tapi Nabi dilarang sholat. Gitu. Nah, jadi karena kita menghukum dengan hukum zohir. Ya, kalau dia sudah mengucapkan syahadat, ya, maka dia diperlakukan dia sebagai muslim. Ya, nggak bisa karena sifat kemunafikannya lalu kemudian kita keluarin dia dari Islam lalu kemudian dikubur di kuburannya orang Yahudi, orang Nasrani. Itu nggak, Nabi nggak pernah melakukan itu. Nah, ini yang memang agak samarnya itu di situ. Tapi kita harus ikut petunjuk Nabi SAW. Makanya yang bisa dilakukan adalah melindungi diri kita dari sifat itu, membentengi. Bagaimana? Dengan tilawatul ayat, ya, dengan tazkiyatun nufus, dengan tunduk, pasrah kepada kehendak Allah dan Rasulnya, percaya penuh kepada syariatnya. Itulah benteng kita dari penyakit nifak. Nah, masalah zindik nanti saya kira perlu pendalaman lagi, tapi tidak jauh-jauh dari penyakit asalnya. Ya. Kalau munafik itu ya baru sebatas gerakan-gerakan yang seperti tadi, tapi kalau zindik itu lebih dari itu. Ya, dia sudah punya kekuatan. Kalau munafik zaman Rasul kan nggak punya kekuatan. Ya, pengen mencoba bangun kekuatan, bikin masjid Diror, nah, tapi kan dibakar oleh Rasulullah, oleh para sahabat Nabi. Nah, zindik itu lebih punya kekuatan. Ya, dia punya kekuatan politik, dia punya kekuatan militer seperti tadi saya contohkan Hasasin. Ya, kemudian Fatimiyah di Mesir, kemudian Syiah Rafidhah di Baghdad itu yang mengundang pasukan Mongol datang menghancurkan kekhalifan Islam Abbasiyah itu. Jadi mereka memiliki kekuasaan itu. Jadi udah tidak bersembunyi lagi, tapi udah terang-terangan. Ya, udah terang-terangan, punya kekuatan. Itu gerakan zindik ini yang sangat-sangat berbahaya. Karena dia mempunyai program assassination, pembunuhan kepada ulama-ulama yang lurus, ulama-ulama yang berpedoman kepada Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad SAW. Demikian Allah alam. Terima kasih. Kenapa masih ada gerakan itu? Ya, kalau nggak ada tantangan umat Islam ini, ya, maka bisa jadi umat Islam ini akan justru menjadi lengah, lalai. Kenapa ada terus tantangan itu? Itu membuktikan kebenaran Al-Quran, ya toh? Apa yang disebutkan Al-Quran itu pasti ada. Itu. Maka dia akan terjadi di setiap zaman. Maka kita harus terus mawas diri, gitu loh. Kalau kemunafikan dihilangkan dari muka bumi, itu nampaknya tidak mungkin. Bukan tidak mungkin karena kita nggak bisa, tapi ini sebenarnya juga sebagai batu ujian buat orang beriman, ya kan? Supaya apa? Kita terus menerus. Jadi begini, adanya orang munafik itu kan supaya kita umat Islam ini istiqomah. Nih loh, yang benar yang ini, jangan ikut yang itu. Kira-kira begitu. Kenapa masih zaman sekarang itu masih ada aja orang yang bermaksiat? Ya, jangankan orang maksiat, setan aja masih ada sampai sekarang. Ya, dari zaman Nabi Adam tuh, sampai hari kiamat setan masih ada nggak? Allah bisa menghilangkan, membunuh setan, bisa. Tapi kenapa dibiarkan hidup? Supaya apa? Menjadi batu ujian buat kita, ya. Supaya iman kita juga jadi lurus. Ini kan ada musuh
ada yang menentang, ya, ada hambatan, tantangan supaya kita kuat, gitu. Jadi jangan kita mengeluh kenapa masih ada kemaksiatan, kemungkaran, kemunafikan, ya. Justru itu yang harus menjadi vitamin buat kita untuk mengimunisasi tubuh kita, mengimunisasi akidah kita supaya jadi kebal. So apa? Fenomena itu pasti akan terjadi sampai hari kiamat. Nah, itulah ujian buat orang beriman. Wal yumahhisallahu alladziina aamanu wa yamhaqal kafirin, untuk menyeleksi orang-orang beriman dan untuk menghancurkan, menjerumuskan orang-orang kafir ke dalam neraka. Demikian. Allah alam bisawab. Saya kira itu.